Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Karisma Citraningrum dari Universitas Trisakti Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi jurusan Teknik Geologi. Video ini saya akan membahas mengenai potensi energi baru terbarukan dan juga mitigasi bencana. Ngomong-ngomong mengenai energi baru dan terbarukan, tentunya Indonesia memiliki banyak potensi energi baru terbarukan. Di setiap wilayah Indonesia pasti memiliki potensinya masing-masing. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas potensi energi baru terbarukan di wilayah daerah tempat tinggal saya, yaitu DKI Jakarta. Wilayah Jakarta secara geologi itu terdiri dari endapan aluvial, seperti yang terlihat dalam peta geologi ini. Serta wilayah Jakarta itu merupakan daerah muara sungai, di mana Jakarta itu dikelilingi oleh 13 sungai, yaitu ada Kali Cakung, Kali Jatikramat, Kali Buaran, Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Baru Timur, Kali Ciliwung, Kali Baru Barat, Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Pesanggerahan, Kali Angke, dan Kali Mokervart. Jakarta juga sebenarnya adalah sebuah cekungan banjir. Cekungan ini terbentuk dari tanah sedimen muda yang tebal namun belum terkonsolidasi. Nah, akibatnya secara geologi tanah di Jakarta tuh perlahan-lahan akan mengalami penurunan atau biasa disebut penurunan muka tanah. Menurut Wahyudi Mehmet, Koordinator Geologi Lingkungan Kementerian ESDM, dalam wawancaranya dengan Kompas.com mengatakan terjadinya penurunan muka tanah di Jakarta selain disebabkan oleh faktor geologi Jakarta sendiri, juga disebabkan oleh faktor lainnya seperti pengambilan air tanah yang berlebihan dan juga adanya beban di permukaan kayak konstruksi pembangunan yang intensif di Jakarta. Namun, terlepas dari dampak negatif geologi Jakarta yang rawan banjir dan juga terjadi penurunan muka tanah, dampak positif geologi di Jakarta itu wilayah Jakarta tuh tanahnya dapat digunakan sebagai pertanian yang berbasis hortikultura. Nah, karena tanah aluvial ini merupakan tanah yang subur untuk pertanian. Dari dampak negatif geologi Jakarta tadi, sebagai warga DKI Jakarta nih, tentunya kita harus tahu mitigasi bencana apa yang harus dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif geologi Jakarta tadi. Di antaranya yaitu dengan membangun konstruksi banjir, melakukan konservasi lingkungan, membuat sumur resapan air, dan juga dengan tidak mengambil air tanah secara berlebihan. Dan juga masih banyak lagi hal-hal lain yang dapat kita lakukan. Jakarta adalah kota dengan banyak penduduk. Tentunya kebutuhan akan energi, terutama listrik, itu sangat banyak dan juga penting. Nah, apalagi sejak diberlakukannya new normal, aktivitas masyarakat itu kembali seperti semula. Hal ini itu menyebabkan kenaikan penggunaan listrik, terutama di sektor bisnis dan juga sektor sosial. Oleh karena itu, menurut saya potensi energi baru terbarukan yang cocok untuk Jakarta adalah dibangunnya pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan juga pembangkit listrik tenaga sampah. Sebenarnya Jakarta itu sudah memiliki pembangkit listrik tenaga uap, namun menurut saya PLTU ini masih belum cocok untuk mendukung program SDG-nya PBB, di mana polusi dari hasil pembakaran PLTU ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan juga bagi manusia sendiri. Nah, oleh karena itu saya menyarankan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya dan juga pembangkit listrik tenaga sampah. PLTS sudah ada di Jakarta, namun adanya di Kepulauan Sebira, Kepulauan Seribu. Kedepannya di Jakarta, di kota Jakartanya juga terdapat PLTSA yang dibangun dengan sistem atap, karena yang kita tahu wilayah Jakarta ini itu lahannya sempit ya. Nah, kemudian untuk PLTSA itu sudah dibangun di Bantar Gebang. Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pusat Teknologi Lingkungan atau PTL bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menghadirkan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA merah putih di Bantar Gebang.
Menjadi PLTSA pertama di Indonesia yang beroperasi 24 jam hingga 300 hari per tahun dengan menggunakan bahan bakar sampah berkapasitas 100 ton per hari. Sepanjang tahun 2020, PLTSA Merah Putih telah mengolah sebanyak 9.879 ton sampah dengan total abu atau fly ash dan bottom ash atau faba yang dihasilkan sebanyak 1.918 ton yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan paving block. Total energi listrik yang dihasilkan dapat mencapai 783,63 MW per jam atau sekitar 110,59 kW per jam per ton sampah yang dibakar. Harapannya sama ke depannya untuk dibangun lebih banyak PLTSA di tempat pembuangan sampah lainnya, karena PLTSA ini juga untuk mengurangi sampah yang menumpuk di Jakarta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.